Nggak mulai. Udah. Udah mulai. Oke. Ya kan dipotong. Buka iya PPT. Cuk, diam lah, Cuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jad Akbar dari Satu Keperawatan Stikes Karisma Karawang. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap ibu terhadap penanganan kejang demam pada anak di ruang Rawamerta RSUD Karawang tahun 2020. Sini latar belakangnya. Demam merupakan salah satu pemicu yang dapat menyebabkan terjadinya kejang demam. Kejang demam merupakan kejang yang terjadi pada 2-5% anak yang berusia di bawah 5 tahun. Dengan kejadian yang paling rawan di tahun kedua. WHO memperkirakan terdapat lebih dari 21,65 juta penderita kejang demam dan lebih dari 216.000 diantaranya meninggal. Selain itu, di Kuwait dari 400 anak berusia 1 bulan sampai 13 tahun yang lewat kejang, yang mengalami kejang demam sekitar 77%. Angka kejadian di Asia pada tahun 2007 dari seluruh kejang ditemukan 20% anak mengalami kejang demam kompleks. Berdasarkan hasil survei demografi kesehatan Indonesia tahun 2017, angka kematian balita yaitu 56 banding 1000 kelahiran hidup. Dan di Indonesia 16% diantaranya mengalami gangguan saraf dan otak seperti kejang-kejang, gangguan pendengaran, kepala membesar, dan lain-lain. Di Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2012 penderita kejang demam di rumah sakit berjumlah 2.220 untuk umur 0-1 tahun. Sedangkan berjumlah 5.696 untuk umur 1-4 tahun. Di Bandung, tepatnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung didapatkan data pada tahun 2010 dengan kejang demam yaitu 2,22%. Pada tanggal 26 Februari 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang di ruang Rawamerta diperoleh data pada tahun 2019 sebanyak 125 orang mengalami kejadian kejang demam. Dan hasil studi pendahuluan peneliti pada tanggal 26 Februari 2020 dengan wawancara 5 orang ibu dengan anak kejang demam di ruang Rawamerta dan terdapat 4 orang ibu langsung melakukan pertolongan pertama pada anaknya dan 1 orang ibu tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Dan rumusan masalahnya, yang pertama, demam ditandai dengan meningkatnya suhu di atas ambang normal. Kejang demam dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Penanganan yang tepat dapat mengurangi resiko terjadinya defisit neurologik, pengetahuan ibu, sikap, perilaku, dan efikasi diri. Yang berhubungan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap ibu terhadap penanganan kejang demam pada anak. Tujuan umumnya, mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap ibu terhadap penanganan kejang demam pada anak di ruang Rawamerta RSUD Karawang tahun 2020. Dan ini tujuan khususnya, mengetahui distribusi frekuensi karakteristik demografi responden meliputi usia, pendidikan ibu, tentang penanganan kejang demam pada anak. Dan mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan, perilaku, efikasi, tentang penanganan kejang demam pada anak. Dan di sini ada penyebabnya. Yang pertama, riwayat kejang demam keluarga, usia kurang dari 18 bulan, tingginya suhu, badan sebelum kejang demam, lamanya demam, dan penata laksana kejang demam di rumah. Yang pertama, posisikan anak secara lateral, longgarkan pakaiannya, dan menjaga agar lidahnya tidak tergigit dengan memasang batang elastik atau terbungkus kain di antara rahang atas dan bawah. Dan di sini ada faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap ibu. Yang pertama, pengetahuan, sikap, perilaku, dan efikasi diri. Kerangka konsep, variabel independennya, pengetahuan, sikap, perilaku, efikasi diri. Variabel dependen, penanganan kejang demam pada anak. Dan ini hipotesis, ada hubungan antara pengetahuan dengan penanganan kejang demam pada anak, ada hubungan antara sikap dengan penanganan kejang demam pada anak, dan juga ada hubungan antara perilaku dengan kejang demam anak di ruang Rawamerta RSUD Karawang, dan yang terakhir ada hubungan antara efikasi diri dengan kejang demam pada anak. Dan di sini definisi operasional, yang pertama variabel penanganan kejang demam, alat ukurnya kuesioner, dan hasil ukur 1 tidak baik dan 2 baik, skalanya ordinal. Dan yang kedua, variabel pengetahuan. Segala informasi yang diketahui responden berkaitan dengan cara penanganan kejang demam.
Hasil ukurnya pengetahuan kurang, dan yang kedua pengetahuannya baik. Skala ukur ordinal, dan ketiga sikap. Respon yang ditunjukkan oleh ibu dalam melakukan penanganan kejang demam pada anak. Yang keempat, perilaku ibu, suatu tindakan atau penanganan ibu ketika anaknya mengalami kejang. Yang kelima, efikasi diri, suatu kepercayaan atau keyakinan individu responden dalam hal penanganan kejang demam pada anak. Contohnya, jika anak sedang kejang, mengalami kejang, ibunya langsung membawa anaknya ke orang pintar karena yang ibu tahu anaknya kerasukan hal-hal yang aneh. Dan sini metodologi penelitiannya, desain penelitian menggunakan desain penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross-seksional, dan tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di ruang Rumah Sakit Umum Daerah Karawang pada akhir bulan Juli 2020. Populasi dan sampel. Populasi dan penelitian ini adalah ibu dari anak yang mengalami kejang sebanyak 125 ibu di ruang Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Sampelnya, pengambilan sampel pada penelitian ini adalah accidental sampling, sehingga sampel yang diperoleh adalah sampel yang ada atau tersedia pada waktu itu. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 95 orang. Dan di sini berdasarkan perhitungan sampel yang dibutuhkan sebanyak 95 responden untuk mencegah dropout subjek. Maka sampel pada penelitian ini ditambah 10%, sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah 105 responden. Dan di sini ada etika penelitian dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan penulis dengan maksud untuk memperoleh informasi secara langsung. Prosedur pengumpulan data yang pertama menyerahkan surat pengantar izin penelitian dari Stikes Karisma Karawang kepada pihak RSUD Karawang. Kedua, setelah mendapatkan persetujuan penelitian dari pihak RSUD Karawang, peneliti menemui responden dan menginformasikan bahwa peneliti akan melakukan penelitian. Yang selanjutnya mendatangi responden dan memberikan kuesioner kepada pasien, mengambil kuesioner yang telah diisi responden dan dilakukan pencatatan. Setelah selesai, peneliti mengakhiri pertemuan dengan responden dan selanjutnya menganalisis hasil kuesioner. Pengolahan data, ada 4 pengolahan data. Yang pertama editing, coding, data entry, dan tabulation. Dan di sini ada analisa data, analisa univariat, bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan hasil penelitian dari masing-masing variabel yang diteliti. Dan analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel yang diduga terdapat hubungan atau berkolerasi. Untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel independen dapat dilihat dari odds ratio. Bila odds ratio 1 berarti tidak ada hubungan faktor resiko dengan kejadian. Bila odds ratio kurang dari 1 berarti hubungan faktor resiko dengan hasil jadi adalah efek pelindungan. Bila odds ratio lebih dari 1 berarti hubungan faktor resiko dengan hasil jadi adalah efek penyebab. Dan di sini hasil penelitiannya. Analisa univariat data demografi, distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik demografi usia dan pendidikan ibu tentang penanganan kejang demam. Usia dari 0 sampai 40 tahun, persentasinya 0 sampai 20, 2,0%, dan 21 sampai 30, 44,9%, 31 sampai 40 tahun, persentasinya 53,1. Pendidikan, variabel tidak sekolah, persentasinya 4,1, SD 4,1%, SMP 18,4%, SMA 57,1%, kuliah 16,3%. Dari 49 responden, sebagian besar usia pada ibu dalam kategori 30-40 tahun, yaitu sebesar 26 responden, 53,1%, dan sebagian besar pendidikan ibu adalah pendidikan SMA, yaitu 28 responden, 57,1%. Dan di sini variabel pengetahuan, distribusi frekuensi pengetahuan terhadap penanganan kejang demam di ruang rawat RSUD Karawang. Pengetahuan yang kurang, frekuensi 42, presentasinya 85,7%. Pengetahuan baik, presentasinya 14,3%. Perilaku baik, presentasinya 28,6%, dan perilaku tidak baik 71,4%. Dan selanjutnya sikap yang tidak baik, presentasinya 73,5%. Sikap yang baik 26,5%. Efikasi diri. Efikasi tidak baik, presentasinya 51,0%, dan efikasi baik 49,0%. Dan selanjutnya analisa bivariat.
Hasil analisis menunjukkan bahwa 35 orang, 83,3% penanganan kejang demam dilakukan dan 7 orang 16,7% pengetahuannya kurang dan 1 orang 14,3% penanganan kejang demam dilakukan dan 6 orang 85% pengetahuannya baik. Hasil uji statistik diperoleh p-value 0,000, artinya ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan pengetahuan kejang demam. Untuk faktor resiko didapatkan odds ratio 0,033 dengan 90%. Artinya responden yang pengetahuan ibunya kurang tidak berpeluang untuk tidak menangani kejang demam. Artinya sebagai proteksi dalam penanganan kejang demam. Dan di sini perilaku hasil analisis menunjukkan bahwa 7 orang 50% penanganan kejang demam dilakukan dan 7 orang 50% perilakunya tidak baik. Dan 29 perilakunya baik. Hasil uji statistik diperoleh p-value 0,019, maka artinya ada hubungan yang signifikan antara perilaku dengan penanganan kejang demam. Untuk faktor risiko didapatkan odds ratio 4,833. Artinya responden yang perilaku tidak baik 4,833 kali berisiko untuk tidak dilakukan penanganan kejang demam dibandingkan perilaku yang baik. Dan di sini hubungan sikap dengan penanganan kejang demam, hasil analisis menunjukkan bahwa 30 orang penanganan kejang demam dilakukan dan 6 orang sikapnya tidak baik. Dan 6 orang penanganan kejang dilakukan dan 7 orang sikapnya baik. Hasil uji statistik diperoleh p-value 0,09. Artinya ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan penanganan kejang demam. Untuk faktor risiko didapatkan odds ratio 0,171. Artinya responden yang sikapnya tidak baik 0,171 kali berisiko untuk tidak dilakukan penanganan kejang demam. Dan selanjutnya, hubungan efikasi diri dengan penanganan kejang demam. Hasil analisis menunjukkan bahwa 18 orang penanganan kejang demam dilakukan dan 7 orang efikasi dirinya tidak baik. Dan 18 orang penanganan kejang dilakukan dan 6 orang efikasi dirinya baik. Hasil uji statistik diperoleh p-value 0,812. Artinya, tidak ada hubungan yang signifikan antara perilaku dengan penanganan kejang demam. Untuk faktor risiko odds ratio didapatkan 1,167, artinya responden yang efikasinya dirinya tidak baik 1,167 kali berisiko untuk tidak lakukan penanganan kejang demam. Dan kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yang pertama ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan penanganan kejang demam pada anak di ruang rawat merta RSUD Karawang. P-value yang didapatkan 0,000. Yang kedua ada hubungan yang bermakna antara sikap dengan penanganan kejang demam. P-value yang didapatkan 0,09. Yang ketiga ada hubungan yang bermakna antara perilaku dengan penanganan kejang demam. P-value yang didapatkan 0,019. Dan selanjutnya tidak ada hubungan yang bermakna antara efikasi diri dengan penanganan kejang demam. P-value yang didapatkan 0,812. Sekian, terima kasih atas presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.